وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الأخسرين Mari. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين بسم الله الرحمن الرحيم وبعدما سمعوا ngono ya ngono kan ning di dan apa iya benar mau kah Bismillahirrahmanirrahim wa qala al mala'u wa ba'dama sami'u
lan ing dalem sakwise oleh mirungu sapa wong minhu saking Syuaib ma ing barang sami'u kang mirungu sapa wong qala ngucap sapa al malaku para pemimpin alladzina kafaru kang kufur sapa al malak min qaumi saking qaum Syuaib ngucap limutabi'ihim mari pira-pira wong kang manut ing malak tarhiban krana meden-medeni wa tahdidan tegese meden-medeni ala wajh mubalaghati ing atase wajah banget mengatakan wa takkid ngucape mangkene wallahi la idittaba'tum demi yakti lamun manut sira kabeh Syuaiban ing Syuaib alaihi salam wa amantum lan iman sira kabeh lahu maring Syuaib wa sami'tum lan mirung sira kabeh qala ucapan Syuaib fi tarkil bakhsi indam ninggalaken gawe rugi ngurangi timbangan takerang wa tafifi tegese ngurangi innakum sedene sira kabeh idan indal naliku ittaba'tum la khasiruna yaqtine rugi kabeh fi bidha'atikum indal banda dagangane sira kabeh wa muamalatikum lan transaksi sira kabeh. Thumma lamma balahu mau kali-kali sumasanen banget mengatakan sapa wong fid dhalali ing dalam kesesatan awit wal idlali lan menyesatkan istahaqu maka padha ngehake sapa kaum al intiqama indan siksa wan nakala tegese den siksa fa akhadathum maka menimpa wong apa rajfatu gempa wal zalzalatu lan gempa syadidatu kang banget fa kharra maka ambruk alaihim ing atase kaum apa suqufu buyutim pira-pira payone pira-pira umahe wong fa asbahu maka esuk-esuk sapa wong fi darihim ing dalem umahe wong allati yastaqiruna kang manggon sapa wong fiha ing dalem dar iku jathimina ay jamidina atos kabeh kaku kabeh mayitina mati kabeh wabil jumlah alladzina utiwa akeh kadzabu kang goroaken supaladina Syuaiban ing Syuaib iku ka alam yagnau kaya ora maujud ora manggon sapa wong fiha ing dalem darihim saru ai istaqustusilu dihabiskan sapa wong wang qaradu lan entong sapa wong ila haitsu saru tumeka maring sekirane ana sapa dadi sapa iku kalam yaskunu kaya ora manggon sapa wong walam yakunu lan ora maujud sapa wong fi tilkad diyari dalam kono-kono negeri aslan babar pisan bal haqqu balik utai kang bener iku innal ladzina wong akeh kadzabu kang padha nggoraken sapa ladzina Syuaiban Syuaib iku kanu ana sapa alladzina iku humul khasirina yaiku wong kang tugi kabeh al maksudina kang den ringkes kabeh ala khusra ing atase rugi fin nasyatil ula wal ukhra ing alam dunya lan akhirat. Setelah mereka mendengarkan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib bahwa tidak mungkin saya akan ikuti kamu, tidak mungkin saya akan ikuti agama kamu, saya menyerahkan diri kepada Allah dan saya minta agar Allah memutuskan hukum antara saya dan kaum saya. Setelah mendengar itu kaum-kaumnya Nabi Soleh berkata, sudah sekarang begini, orang yang apabila kamu sekalian mengikuti Syuaib maka kamu akan rugi. Apa orang-orang mengikuti Syuaib maka orang itu akan rugi. Kenapa? Karena sebetulnya mereka juga ngerti bahwa Syuaib itu benar. Jadi mereka ingin sesatnya bersama-sama. Ya. Kalau kami ikuti Syuaib, kamu akan rugi. Kenapa mereka rugi? Karena kamu biasa mendapatkan untung dari tatfif, dari pengurangan timbangan,
pengurangan takaran. Kalau kamu ikuti Syuaib, maka kamu yang biasa mendapatkan keuntungan dari takfif, kamu akan tidak mendapatkannya. Kalau kamu tidak ikuti Syuaib, ikut saya, maka kamu bisa membuat kelebihan di dalam transaksi. Orang yang kuat bisa mengambil orang yang dhaif. Nah itu. Jadi yang dimaksud rugi adalah mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari transaksi secara tidak benar. Itu yang dimaksud dengan khosar. Setelah itu mereka dilanda gempa dan mereka mati semua. Tidak ada mati jathimin, yang duduk terus, yang berdiri tetap berdiri terus, itu kaku. Alladzina kadzabu Syuaiban ka'an lam yaghnau fiha alladzina kadzabu Syuaiban kanu hum khasirin. Orang yang tidak ikut Syuaib seakan-akan mereka tidak ada tadinya, mati semua. Rumahnya butuh, mati semua orangnya. Wabil jumlah, kesimpulannya orang-orang yang tidak ikut Syuaib mereka orang-orang yang rugi. Rumah-rumahnya kosong, seakan-akan mereka tidak ada, tadinya tidak ada, padahal tadinya ada. Mereka habis semua, tidak ada satupun yang tertinggal, semua mati. Itu namanya humul khosirin. Setelah itu bagaimana Syuaib? Syuaib menjauhi mereka. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Fatawalla mongko ngadoh sapa Syuaib anum saking wong Syuaib bin alaihi salam ba'da ma syahada. In dalam sawise oleh nyaksene sapa Syuaib halatum intikai qaum wastihqaqahum lan ngahakane qaum lil azabi maring siksaan. Wa qala lan ngendika sapa Syuaib mutaassifan hale susah, mutahazzinan tegese susah ala muqtada syafaqati ngatas patrapane welase Syuaib mudifan ing hale nyendeaken lahu maring wong ila nafsi maring awake dhewe wong ya qaumi qaum isun. Itu karena belas kasihan. Setelah Syuaib melihat keadaan mereka mati semua, Syuaib pun susah. Syuaib berkata dengan nada belas kasihan, ya qaumi, sudah aku sampaikan risalah, sudah aku nasihati, tapi bagaimana engkau tetap melawan? Wa qala ya qaumi qaum isun almunhamikina kang kesesem kabeh fil ghaflati dalam kelalaian almubalighina kang banget akan kabeh fil israhin netepi dosa wal istighbari lan gumedhe. Laqad ablaghtukum demi yakti teman-teman nyampaikan ingsun ing sira kabeh risalati rabbi ing pira-pira risalah pengen Yesus. Sebab satu risalah sama dengan risalah yang lain. Jadi yang namanya risalah itu nabi banyak, itu risalahnya isinya satu adalah ad-da'wah ila tauhid. Atau yang maksud risalah beberapa itu risalah satu awamir, risalah satu nawahi, risalah satu mawaid, risalah yang lain tentang akhirat, risalah yang itu paham ya. Jadi risalah itu banyak. Jadi banyak itu maknanya satu tapi sama dengan kebanyakan risalah yang lain, atau risalahnya memang banyak karena setiap persoalan satu risalah. Bukan kita beli ya risalah ya, lembaran. Hatta la yalhaqa, sehingga orang tetemu bikum kelawan sira kabeh apa ma barang lahiko kang tetemu apa ma. Sudah saya sampaikan beberapa risalah untuk kamu supaya kamu tidak disiksa.
Wa nasahtu lan ngarepaken bagus isun lakum maring sira kabeh bi idzni kelan idine Allah Subhanahu wa taala. Wa balagtu lan banget mengatakan isun fi nusi dalam nasihati insun. Tapi falam takbalu maka ora nrimo sira kabeh mini saking isun nuski nasihat isun. Walam tusaddiqu lan ora percaya ora beneraken sira kabeh qauli ucap isun. Tsumma kadzaba. Mau kari-kari ngoroaken sapa Nabi Syuaib hawa nafsi ing suara nafsu Syuaib. Kretek-kretek nafsu Syuaib wa angkara lan ingkar sapa Syuaib alaiha ing ati hawajis khaufan quran wa min ghadabillah saking bedhe Allah taala. Faqala maka dawu sapa Nabi Syuaib fa kaifa asa, tapi bagaimana saya melas tapi melas ning kaum kang lawan Allah juga ora kena mulane, tapi bagaimana saya kasihan kepada mereka orang mereka kafir. Fa kaifa asa ay atahazzan, maka bagaimana aku menyusai ala qaumin ing ate kaum kanu ka ana sapa kaum iku kafirina kafir kabeh lini amil lahi maring pira-pira nikmate li amil haqqi maring pira-pira nikmate Allah kang hak mukadzibina hale goroaken kabeh kang goroaken kabeh li awamir perintah al haq mustahiqina kang hak kabeh lima nazala maring barang nazalaken tumur apa ma aliha ing atase ora alaihim kita krono ni'amil haq mukadzibina wa amiri bisu'i muamalatin qul al-Qur'an alai muamalah wa Allah sarta Allah ba'da wurudima inna misawise tumkane barang waradakan tumka apa minal wa'di saking janji wal wa'idi lan ancaman. Tapi bagaimana saya menyusai mereka, orang mereka itu kafir, mengkufuri nikmat Allah, tidak percaya kepada perintah-perintah Allah, mereka menghaki apa yang turun alaihim bisui muamalati ma Allah. Tsumma lamma dzakara fatawalla anhum, Nabi Syuaib meninggalkan kaum dan berjalan jauh dari kaum. Dan Nabi Syuaib memandang desanya yang kaumnya pada mati dan berkata kepada mereka yang sudah mati loh, laqad ablagtukum wahai kaum-kaum, sudah saya sampaikan risalah Allah dan saya sudah menasihati. Kamu tetap saja kufur, tapi bagaimana saya bisa susah menyesali kaum-kaum yang kafir. Mereka tidak perlu disusai, diratapi. Saya tidak PPK, saya tidak main-main. Sudah saya sampaikan risalah-risalah yang saya terima dari Allah. Yang dimaksud risalah-risalah adalah yang mengumpulkan semua risalah-risalah para nabi yang dahulu-dahulu. Atau risalah-risalah yang diturunkan sesuai dengan persoalan yang ada. Ada persoalan, turunlah risalah. Ada persoalan, turunlah risalah. Itu artinya risalah disampaikan dengan jamak. Atau persoalan baik, risalah. Persoalan jelek, risalah. Semuanya saya sampaikan. Dan saya sudah nasihati. Jadi kalau yang nama menyampaikan, saudara-saudara kamu harus ini, jangan ini, namanya tabligh. Tapi kalau nasihat adalah memberikan solusi supaya mereka taubat, supaya mereka kembali benar, itu namanya nasihat. Paham ya? Tabligh itu menyampaikan, tugasnya menyampaikan, sudah nyampainya sudah. Tapi kalau nasihat menyampaikan dan berusaha menyadarkan mereka agar kembali baik, itu namanya nasihat. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadhurrun. Wa ma arsalna lan orang utus kita fi qaryatin ing dalam satu negeri minal qura saking pira-pira negeri al halikati kang hancur. Orang utus min nabin ing nabi minal anbiya saing pira-pira nabi illa akhadna awalan
angin natrapaken kita awan kawitane ahlaha ing ahline qaryah bil ba'sa wad dharra kelawan siksa blai wad dharra izalatan krana kanggo ngilangaken liqasawatihim maring kewangkotane wong watalina lan gawe alus liqulubi mari pira-pira atine wong la'allahum supaya wong iku yadarrauna ndep-ndep sapa raja ayatadarru berharap yen ta gelem tadarru sapa wong ilaina mari kita wa tawajjau lan menghadap sapa wong nahwana ing arahe kita. Setiap Korea yang saya hancurkan karena ada nabi yang ditentang, pasti saya setiap daerah negeri yang saya kasih nabi dan nabi itu ditentang, maka pasti saya timpakan ba'sa wad dharra. Al-ba'sa itu yang menimpa di luar diri. Paham? Hancur sawahnya itu ba'sa. Sawahnya hancur, ladang-ladang hancur, kolam-kolam hancur, hewan-hewan hancur, itu namanya ba'sa. Kalau dharra menimpa, sakit, itu dharra. Paham ya? Sakit, tabrak mobil itu namanya dharra. Jadi kalau yang menimpa diri namanya dharra, kalau menimpa di luar diri namanya ba'sa. Allah menurunkan al-ba'sa wad dharra tujuannya la'allahum yadarra'un, supaya dapat mulanya anak ayat bolak-balik terbaca falaula idja'ahum ba'suna tadarra'un thumma baddalna. Negeri-negeri yang diutusi Rasul, lantas Rasul itu ditentang, maka Allah akan memberikan ba'sa dan dharra. Ba'sa adalah musibah yang menimpa di persoalan di luar dirinya. Harta, tijarah, hancurnya ekonomi, itu ba'sa. PHK, itu ba'sa. Pabrik-pabrik ditutup, itu ba'sa. Rumah roboh, ba'sa. Kalau dharra menimpa dirinya sendiri, seperti sakit, itu namanya dharra. Semuanya Allah menimpakan ba'sa dan dharra. Ya penyakitnya, gempa sudah ada, angin sudah ada, banjir sudah ada. Sekarang dharra. Virus apa? Corona ini apa? Dharra. Tapi semuanya berkaitan. Dharra menimbulkan ba'sa, ba'sa menimbulkan dharra. Tujuannya la'allahum yadarra'un, supaya gelem DP merasa salah, merasa menentang Allah. Gitu. Setelah dihancurkan apa? Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Tsumma ba'da ma dayyaqna, mongko kari-kari indang sawise oleh gawe rupek kita alaim ing atas kaum kasyafna, maka membuka kita anim saking kaum bi ambaddalna kelawan nyentang ganti akan kita makana sayyati ing panggonane ala al mudirrati kang bahayane al limati kang nglarakaken teganti al hasanata ing kebagusan an nafi'ata kang manfaati al musirrata kang bungahaken hatta afau sehingga akeh sapa kaum. Tegese ila angkatsuru tumeka marien tak akeh sapa kaum wa takatsaru lan akeh sapa kaum. Apane adadan wa udadan. Apane adadan bilangane wa udadan lan segalane. Segala gua apa? Kepemilikane, barang-barangnya, dunyane.
Wa qalu lan pada ngucap sapa kaum ba'da masaru ing dalam sawise dadi sapa kaum dadi kumutarfihina enak-enak kaum fi saatin ing dalam kejembaran warohoin dan kesuburan maka nasyukrin ing dalam pagona kesyukuran wa idharil minnah lan melahirakan anugerah minnah sayang kita pada ngucapnya qad massa teman-teman menimpa walahiqolan mikenani abaana ing bapak-bapak kita kama lahiqona kaya oleh menimpa ing kita apa dharra'u bahaya wasarra wa min adatiz zaman lan saking adatiz zaman wa didanatid dahr lan kebiasaan mangsa priben ta'aqubus sarra bid dharra bergantinya sarra enak bidharra kelawan susah ad-dharra susah wasarra enak wal jadbu lan kekeringan birraha kelawan kesuburan wa mata dhahara lan sumasane zahir minhum saking wong apa kufranun ni'am mengku kekufuran terhadap pira-pira nikmat wa adamur ruju'i lan ora nane kembali ilaina maring kita bisyukur kan syukur fa akhadnahum mongko mikenaaken kita hum ing wong baghtatan kelawan ngaget fujatan kelawan ngaget bila sabaq li muqaddimatin tanpa dingine pendahuluan wa taqdimi amaratin lan dingine ciri tetenger wa hum utai wong hina idin dan nalikane akhadnahum min ghayati amahihim saking katoge butai wong wasakratim lan mendeme wong la yashuruna ora weruh kabeh nuzulal adabi ing temurune siksa wan nakali tegese siksa. Awas. Setelah mereka dihancurkan, Allah memberikan mereka kesenangan. Enak, seneng, maju maning, ekonomi maju. Hebat, lebih dahsyat maju. Lebih tinggi. Segala-gala ada. Makanan, minuman, pakaian, segala ada. Waras, sugih. Kenapa begitu? Jadi setelah nanti titenan apa ya? Kapan wis corona luwak hilang, engko sugih-sugih, wonge sugih-sugih. Maknanya apa? Supaya mereka tambah tidak ingat kepada Allah, tambah lacut, tambah menentang. Nah, setelah tambah menentang, sudah memuncak penentangannya, Allah kasih bahaya belai yang seberat-beratnya. Seakan-akan mereka hancur, jatuh dari atas. Itu artinya summa badalna makana sayyi'ah yang tadinya sayyi'ah, jelek, belai, bahaya, kekeringan, gempa, corona, saya ganti al-hasanah, baik, sampai banyak hatta afau. Sampai banyak. Setelah itu fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Jadi begini. Wong arepan banting mesti diangkat dingin. Paham ya? Kapan bantingnya pengen santer diangkatnya dhuwur. Kapan kene banting ora dhuwur, ora seru, ora banter, tapi diangkat munjuk, bok. Diangkat ke atas, dienakan, disenangkan supaya bantingnya itu banget. Nah, itu caranya. Itu artinya summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa setelah Allah bicara tentang manusia menjadi khalifah fil ardi dan Allah telah memberikan bekal untuk kehidupan manusia, ada langit, ada hujan, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan Allah memberikan peraturan ini yang halal, ini yang haram, harus begini, harus begini. Karena Allah yang membuat, maka Allah yang tahu bagaimana kemaslahatannya umat. Apa yang membuat umat maslahah, maka dihalalkan. Dan apa yang membuat umat mafsadah, kehancuran, Allah mengharamkan. Jadi kamu jangan membuat-buat ini halal, ini haram sekarepmu sendiri. Serahkan pada Allah. Karena Allah yang membuat. Allah membuat kamu, Allah membuat alat ini untuk kamu, maka Allah akan membuat maslahah. Untuk kemaslahatan Allah memberikan halal, untuk kemafsadatan Allah memberikan haram. Nah, itu yang harus yakin.
Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, kenapa sih ini haram? Kita nggak ngerti. Memang ada yang ngerti karena ini mengandung A, B, C, D. Tapi banyak juga kenapa dia haram? Kita nggak ngerti. Babi diharamkan. Kenapa? Sebabnya apa? Jangan tanya. Yang jelas Allah telah memberikan kita segalanya. Nih untuk kamu. Ini tumbuh-tumbuhannya. Ini binatangnya. Ini airnya. Saya yang memberi, maka ikutlah saya. Dan saya ini memberi agar kamu maslahah, supaya maslahah ini yang halal, supaya supaya jangan kamu mafsadah, supaya kamu tidak hancur, maka ini yang saya haramkan. Sudah terserah saya. Wong saya yang memberi. Paham? Gak usah kamu tahu. Ya sedikit 1-2 bolehlah kamu tahu, tapi semuanya serahkan pada saya. Itu namanya iman. Dan kamu apabila menuruti Allah, maka kamu akan setapak demi setapak terus akan naik menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi yang namanya manusia itu kadang-kadang dihalangi oleh dirinya sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pikirkanlah, berfikirlah, berfalsafatlah, mengertilah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan semuanya. Langit, bumi, hujan, angin, laut, tumbuh-tumbuhan, binatang. Termasuk menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Untuk bisa memahaminya, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Untuk mengetahui semuanya alam untuk kamu, bagaimana supaya bisa manfaat kepada kamu, tidak masalah pada kamu, maka Allah memberikan ilmu. Ini pertama itu iman. Iman terhadap Allah yang alladzi khalaq. Kamu memikir tentang ciptaan Allah, tentang segalanya, juga menciptakan dirimu sendiri. Dikasih ilmu, tapi ilmu ini kadang-kadang membuat dia takabur, hilang alladzi khalaqnya, yang ada ilmunya. Makanya kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Dia merasa istighna, dia merasa cukup, dia merasa pinter, akhirnya la yatgha, ilmunya hajibun. Itu anas mahjubun bil ilmi. Tertutup dengan ilmunya, tertutup dengan akalnya, sehingga yang diurusi alladzi 'allama bil qalam, pintere bae, lupa dengan alladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu. Ya, ilmunya menjadi penutup. Mestinya ketika dia mendapatkan ilmu, dia itu disambungkan dengan khalaq. Yang menciptakan Allah, yang memberikan ilmu juga Allah. Maka dia akan bersyukur, gitu. Kalau tidak bersyukur, marah. Lawang saya ngasih kok, kamu tidak terima kasih, malah menentang saya. Bagaimana? Maka Allah akan menimpakan al-ba'sa wad-dharra. Allah akan menurunkan bahaya, virus, gempa, agar manusia paham bahwa dia ini sedang dididik oleh Allah. Kamu ke sana, dikasih peringatan, jangan ke sana, ke sini, terus. Sebab kamu itu bukan hidup sendiri, diberi hidup. Kalau kamu hidup sendiri, coba sih kamu atur supaya jangan sakit, bisa enggak? Kamu atur supaya jangan ada bahaya, bisa enggak? Kan enggak bisa. Ketika kamu merasakan ini tidak bisa, berarti dari siapa ini bahaya? Dari siapa ini kerusakan atau penyakit? Tapi kamu tidak mau berpikir itu. Akhirnya kamu senang-senang dengan akalmu, dengan ilmumu, dengan nafsumu. Nah, setelah senang-senang semuanya, malah sekarang sudah mempunyai Android. Apa yang tidak ada di tangan? Dunia mana? Hari ini berapa Amerika yang mati? Itu kan. Pakaian apa yang sedang trendy? Mobil apa? Motor apa? Semua ada. Semuanya terbuka di tangan.
Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semuanya bangga, semuanya mengirimkan berita. Yang paling bangga adalah berita itu dari saya. WA ding-dinginan berita hoax, berita apa, kirimkan semua dan bangga, seakan-akan dia lebih pintar daripada yang lain karena bisa mengirimkan semuanya. Itu mereka menjadi sombong dari yang bernama Google, WA, Instagram, terus satunya lagi Twitter, dan sekarang ada lagi Zoom. Semuanya bangga dengan dirinya. Itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu yang menutup keimanannya. Setelah mereka bangga dengan ilmunya, apa yang terjadi? Akhadnahum baghtata. Nanti akan ada bahaya yang lebih besar lagi. Itu artinya tsumma baddalna makana sayyiatil hasanata. Tsumma baddalna makana sayyiatil hasanata hatta afau. Kabeh menyeluruh apa? Kumaharjan, subur, enak uripe, nikmat, seneng, macam-macam. Tapi akhirnya fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Masyaallah. Padahal diingatkan oleh Allah, persoalan banyak sekali. Manusia punya mampu membuat radar. Kapan ada bahaya, di mana ada bahaya, tahu semua. Sebelum ada gerakan maka radar sudah memberikan tahu. Tapi mereka tidak merasa bahwa radar itu buatan manusia. Di atas buatan manusia ada qudratullah. Banyak sekali radar yang tidak mampu. Kalau iya, sekali lagi kalau iya, virus buatan manusia itu kan perlunya menghancurkan orang lain, tidak hancur sendiri. Ternyata bocor sehingga dirinya hancur. Siapa yang membocorkan? Ketika musim gempa, Indonesia membuat 11 sirine dari ujung timur, dari Banyuwangi, terus 20 menit sebelum gempa mesti bunyi. Wing, orang lari semua selamat. Begitu ada gempa, sirinenya mati, tidak jalan. Ayo, siapa yang bisa? Gak ada yang bisa. Itu artinya la yash'urun. Jadi yang membuat dia tidak iman pada Allah, tentang Allah, itu akalnya, ilmunya, komputernya, internetnya, semuanya itu. Coba kalau dia ingat bahwa semua ini, di balik ini adalah Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah dan Allah menciptakan segalanya untuk kita. Maka kita harus menggunakan ilmu mengatur, tapi kita harus ingat pada Allah. Maka akan menjadi iman dan takwa. Kalau iman dan takwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, lamun setune ahli negeri al halikati kang hancur, al asiyati kang maksiat, iku amanu padha iman sapa ahlul qura billahi kelawan Allah, wa bi anbiya ila kalan pira nabine Allah al mab'utsina kang den utus kabeh ilaihim maring ahlul qura, wattaqaulan menjaga diri sapa ahlul qura an maharimillahi saking pira-pira keharamane Allah, bi muqtada awamri kelawan patrapane pira-pira perintah Allah allati ja'at kang tumeka opol anbiya'u nabi bihi. Karena biha enak temen ya. Bihi kelawan
Kelawan takwa baislah. La fatahna yaktine membuka kita wa wasa'na. Lan jembarakan kita alaihim ing atas ahlul qura barakatin ing pira barokan nazilat kang temurun minas samai saking langit. Wa nabitatin lan kang cukul minal ardi walakin min khubthi tinatin saking alai dasar wateke dasar nafsuwe wong warada ati fitratin lan inae asore fitre wong kanu ana sapa wong kadzabu padha ngorang sumang billahi lan Allah wa bi anbiya'i pira-pira nabine Allah wa kutubilan pira-pira kitabe Allah fa akhadna mongko menimpaaken kita ing wong ba'dama adharu inam sawise oleh melahirkan ngedengaken ngatonaken ataqiba ing ora pengal ingkar isun natrapi bima kanu yaksibun kelan barang kang ana sapa ku yaksibuna nglakoni wong bi aidihim kelan tangan-tangane wong li anfusihim mari awak dhewe wong wa bil jumlah ma zalamnahum ora menzalimi kita ing wong walakin kanu anfusahum yadzlimun tetapi ana sapa wong anfusahum ing awak dhewe wong iku yadzlimuna zalim. Allah tijat ambiya'u bi kelawan syariat Allah bi kelawan apa mendi dan alati masa bihi repot ya wis ana bihi harus bihi ba ya ma'arfan ngomong ala jaat ambiya'u biha mestinya bi kelawan syariat Allah ma syarahullah. Kalau orang itu pertama alladzi khalaq memahami khalaqal insan lantas pinter kepinteran ini untuk mengolah khalaqakum ma fil ardi khalaqalakum ma fil ardi jami'a disertai dengan takwa. Apa takwa? Wama in syakartum wa amantum lima in syakartum wa amantum ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu in syakartum wa amantum. Ya. Maka Allah wa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apa sih ngaran syukuran? Syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi lima khuliqalahu. Mengoperasikan melakukan nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kamu untuk hal yang semestinya yang diridhoi Allah. Itu namanya syukur. Mensyukuri nikmat Allah mata. Untuk apa? Untuk hal yang diridhoi Allah. Telinga. Untuk hal yang diridhoi Allah. Namanya syukur. Lah, kamu diciptakan dari bumi. Huwa ansyakum minal ard. Kamu diciptakan dari bumi dan ditugaskan wasta'marakum fiha untuk membangun bumi. Jika kamu bersyukur artinya membangun bumi. Tapi dengan cara yang benar, wa amantum, sesuai dengan iman, peraturan yang benar, tidak melanggar, mak yaf'alullahu bi'adzabikum, tidak akan disiksa. Ini pertama, wasta'marakum. Kamu dibuat, setelah Allah membuat kamu, Allah memberikan kamu segalanya untuk kamu. Dan wasta'maru, silakan diolah, tapi dengan baik dan jujur, tidak ada pelanggaran, maka tidak akan ada siksa. Lah, itu artinya amanu wattaqau. Kalau mereka amanu dan taqau di dalam membangun bumi, la fatahna alaihim barakatin, maka akan saya buka berkah-berkah dari langit dan bumi.
Tetapi kamu kan tidak. Disuruh iman tidak iman, disuruh benar tidak benar, maka ya saya siksa. Kalau mereka iman dengan al-maujudul a'la, dengan Allah, wattaqau, dan takwa dengan mengikuti aturan-aturan Allah yang merupakan if'al wala taf'al, maka kamu akan selamat. Allah menjelaskan kalau mereka takwa, maka Allah akan mendatangkan berkah dari langit dan bumi. Kalau kamu ingin berkah dari bumi, kamu tahu sendiri bumi mengeluarkan apa yang kau inginkan, tumbuh-tumbuhan segalanya. Dan bisa tumbuh-tumbuhan karena ada air. Air karena hujan dari langit. Itu namanya barokatin minas sama'i wal ardh. Bisa saja Allah tidak memberikan hujan karena kamu menentang Allah. Allah tidak memberikan hujan, sehingga ketika Allah tidak memberikan hujan, buminya mati. Kalau buminya mati, kamu pun akan mati. Tidak akan bisa hidup. Kamu akan sengsara kalau buminya tidak ada hujan. Jadi kamu ada dari berkah itu adanya dari bumi, buminya dari langit. Jika kamu takwa kepada Allah, kamu akan mendapatkan berkah dari bumi dan langit. Allah menurunkan hujan ke bumi menumbuhkan sesuatu yang kamu inginkan. Berkah itu kamu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kamu usaha. Kamu usaha dapatnya 100.000. Ternyata cukup dimakan oleh orang banyak yang mestinya 150.000. Itu. Atau kamu mendapatkan 100.000. Kamu sehat, keluarga sehat, makan enak seadanya, itu berkah. Sekarang orang mendapatkan 1.000.000. Ada yang sakit, anaknya tabrakan, rumahnya roboh, itu tidak berkah. Tidak berkah. Jadi berkah itu sesuatu yang di atas kebutuhan. Hanya 100.000, tapi cukup untuk dimakan dengan senang sekeluarga, tidak sumpek. Nah, itu berkah. Itu berkah namanya. Sedikit tapi cukup berkah. Daripada banyak sakit melulu, entong duit kanggo berobat. Itu artinya barokatin minas samil ardh. Allah memberikan dari yang sedikit menjadi cukup untuk orang banyak. Allah menghilangkan berkah. Contohnya orang riba. Riba ini ternyata kelihatan mata untung. Dari 1 juta saya memberikan hutang, mendapatkan 1.200.000 keuntungan. Tapi anaknya sakit terus, dia berpenyakit tidak sembuh-sembuh, mobil tabrak dan lain sebagainya. Itu namanya hilangnya berkah. Nah, berkah itu dari Allah, dari langit dan bumi. Di mana langit dan bumi adalah diatur oleh Allah. Makanya yang ditakwai adalah Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi yang namanya siksa itu bukan sekonyong-konyong datang dari Allah, bukan. Tapi itu adalah keseimbangan keadilan Allah. Karena mereka melakukan perlawanan pada Allah, maka Allah menyiksanya. Kalau Allah tidak menyiksa orang yang membuat fasad, bagaimana orang yang tidak membuat fasad? Si enak ya, wongnya gawe fasad, gawe rusak, tapi beli apa-apa kayak itu. Kayak tidak apa-apa, tidak diapa-apakan. Sama seperti saya kan menciptakan sholah wal islah, tapi ya sama tidak diapa-apakan. Mereka yang membuat fasad tidak diapa-apakan. Nah, ya wis lah, ada mengkongsi. Ya sudah kalau begitu saya membuat fasad saja. Orang membuat fasad tidak apa-apa. Oleh karena itu untuk menunjukkan
bahwa membedakan antara al-mufsid dan al-muslih, Allah menurunkan azab. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina mongko anatah ngerasa aman sapa ahlul qura ahli negeri, aman mintiqa mina saking siksaane kita, wabat syina lan niksae kita iyaum ing iya ahlul qura, walam yakhafu lan ora watir sapa ahlul qura ayatiyahum saking yen to tumeka ing ahlul qura apa baksuna siksane kita, azabuna wa iqabuna siksane kita, bayatan ing dalem bengi, fi atna'il laili ing dalem tengah wengi, wa yuhitu lan ngliputi apa azab bihim kelawan ahlul qura, wa hum halati ahlul qura iku naimuna lagi turu kabeh, fi madajihim dalem pira-pira nggon turuwe ahlul qura. Awa amina, atau apakah mereka merasa aman? Apakah merasa aman sapa al-qura ahli negeri, walam yataraqabu lan ora meneliti, orang nginjen-nginjen sapa al-qura ayatiyahum ingin tetemu kok ing ahli qura apa baksuna siksane kita duhan ing dalam waktu awan, fi kamali idhaatil yaumi ing dalam sempurna padange dina, wa halate wa yal abuna lagi dolanan sapa wong bi umuri dunyahum kelan pira perkara dunyane wong, ala muqtadha makhayilihim ing patrapane harapan-harapane wong, wa munahum lan angan-angane wong. Wabil jumlah, afa aminu, apakah mereka merasa aman? Ulaikal munhamikuna mengkono wong ka kesengsem fil ghaflati ing dalam kelalian. Apakah merasa aman makrallahi ing pae-kae Allah, ing rekadane Allah, ing siksae Allah. Al muraqibi kang selalu mengawasi bijami ahwalihim. Kelawan sakabehane pira-pira tingkae ulaik. Walam yakhafu lan ora wedi sapa ulaik, walam yahzunu lan ora susah sapa ulaik min akhdhi saking siksane Allah, wa intiqami siksane Allah, walam yatafattanu lan ora cerdas, ora memikirkan sapa ulaik annaman amina sutune wong amina kang rasa aman sapa man an makri saking pembalasan Allah, wa akhdhi lan siksane Allah, faqad khasira maka teman-teman rugi sapa man khusrana mubina kelan rugi kang pertela. Fala ya'manu maqara bisa orang rasa aman makrallahi ing siksane Allah al-muntaqimi kang nisa al-muqtadir kang kuasa illal qaum ain qaum al-khasiruna kang rugi-rugi kabeh, al-maksuruna kang dene kes kabeh al-khusran ing kerugian al-abadi kang langgeng, wasyiqaqi lan cilaka asarmadi kang langgeng fi asli fitratim dalam asal fitrah wong, wa qabiliyatim lan qabiliyah iku pembawaane wong. Afa amina ahlul qura, ada orang-orang kaum-kaum dihancurkan, disiksa karena mereka kufur. Terus apakah setelah mengetahui ada umat-umat yang disiksa karena kufur, mereka disiksa dan hancur, apakah setelah itu kaum yang datang setelah itu merasa aman? Itu artinya apa aminah. Jadi A-nya itu panjang. Apakah setelah mereka mengetahui banyak umat-umat yang dihancurkan karena tidak iman, fa'amina, setelah itu kaumnya merasa aman, tidak akan sama dengan kaum sebelumnya? Toh bisa saja siksa Allah datang di malam hari bayatan atau di siang hari. Dulu juga begitu, ada yang malam, ada yang siang. Mereka lupa, mereka tidak sadar, mereka tidak ingat bahwa kaum-kaum sebelum mereka dihancurkan karena kekufurannya. Bahasa Indonesia sama. Untuk masih anak wong-wong kiai-kiai santri-santri sing pada tadhur ilallah, yang lain joget masih jalan, nyanyi masih jalan. Apa aminah ahlul qura? Ayo, kejadian belum lama, Aceh belum lama, Tasik belum lama, kok sudah merasa aman? Itu artinya.
Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menentang Allah, apa mampu mengamankan dirinya sehingga tidak kedatangan siksa? Toh tidak. Mereka disiksa. Siapa? Kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, kaum Syu'aib. Baru kemarin, baru puluhan tahun yang lalu, mereka melihat sendiri betapa kaum-kaum para nabi dihancurkan karena tidak iman. Kok mereka merasa aman? Jangan merasa aman. Bisa saja kejadian itu berulang. Bisa saja kejadian itu menimpa kepada kamu. Dan itu tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa siang, bisa malam. Bisa lagi usaha. Amin al-qura ayatu ba'suna Tuhan wahum yal'abun. Yal'abun itu permainan dunia. Bisa lagi usaha di pasar, di toko, di mall. Semuanya bisa saja terjadi siksa Allah, terjadi gempa-gempa, terjadi azab-azab Allah. Oleh karena itu, berarti engkau tidak boleh merasa aman. Apa malam, apa siang. Nah, supaya aman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa sepanjang di situ ada Nabi Muhammad salawat. Karena Nabi Muhammad adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ada rahmat siksa hilang, sebab wa rahmati wasi'at kullasyai. Yang kedua, tidak akan ada siksa apabila wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menemukan siksa selama mereka istighfar. Apa istighfar? Tadarru'. Istighfar adalah merasa salah, merasa rendah, merasa hina, merasa jauh dari Allah. Itu. Walakin kadzabu. Tetapi mereka boro-boro merasa salah malah menentang Allah. Ada virus ongko-ongko saja. Apa ongko-ongko saja? Ada gempa enak-enak saja, tidak ada perubahan. Walakin kadzabu. Akhirnya jangan salahkan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka kadzabu, artinya mereka tidak iman dengan Rasul, dan pada akhirnya tidak iman dengan Allah. Tidak iman dengan Rasul dengan arti tidak menerima tabligh, dengan arti lagi tidak melakukan if'al wala taf'al. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu, wabil jumlah, apakah mereka yang sedang lupa dengan Allah itu merasa aman? Tidak ada peringatan dari Allah, tidak merasa takut bagaimana Allah akan menurunkan siksanya, tidak sadar. Apakah mereka merasa aman? Yang merasa aman adalah mereka yang rugi. Artinya rugi. Di tengah-tengah rasa aman, enak, semuanya tenang-tenang saja, ujug-ujug bangsa manusia tanpa kecuali hari ini takut. Itu takut, wedi. Kepada dirinya sendiri pun takut, ada enggak? Jangan-jangan itu kan. Awalam yadilil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Awalam yahdi,
Ai alam yadku, apakah ora pada eling sapa wong? Walam yubayyin lan durung mertelaken sapa al-ghayyuru Gusti Allah ahwalal umami ing pira-pira tingkah umat al-halikati kang hancur. Wa akhadna lan al-ghayyur iku kena Allah, kena kanjeng Nabi, kena para rasul gitu ya. Wa akhadna lan nyiksa kita iyaum ing iya al umam bima kelas sebab barang saudara kang metu apa ma'anhum saking umam min takdzibil anbiya'i saking goroaken pira-pira nabi wa malan barang ja'u kang teka sapa nabi bi kelawan agama bi kelawan ma min indina saking ngersane kita minal awamir pira-pira perintah wan nawahi pira-pira larangan. Nabi membawa awamir dan larangan untuk siapa? Lilladzina marimu akayarithuna kang padha maris sapa ladina al-ardha ing bumi khulafa halipira padha dadi khalifah mim ba'di aliyasani sawise ahline ard al-halikina kang hancur kabeh bil jaraim sebab pira-pira dosa al-madhkurati kang mesti disebut an tegese launasya an stune kelakuan iku launasya'u lamun ngersakaken kita bimuqtada qahrina kelan patrapane sifat qahare mesesai Allah wa jalalina agung Allah asbenahum mikenaaken kita ing wong ail khulafa pira khalifah aidon bidunubing sebab dosane wong allati sadarat kang metu apa dzulm anhum saking wong mitla aslafi pada pira-pira wong dingin-dingine wong bal bi'at afim balik kelan pira-pira tikelane wa alafin ribuane wong wa min alaf mati akhdina lan iku saking alamat nyiksa kita wanti qomina lan nyiksa kita anu saking wong annas dene kita iku natba'u ngecap kita wa naqtimu lan nutup kita ala qulubihim ing aspi apa ati wong kaila yafhamu supaya ora paham sapa wong liya tabiru drapona memberikan mengambil pelajaran sapa wong fahum la yasmaun yafhamunya liya tabiru fa maqati wa la yasmaun ora gelem niru kabeh bisa babidai kelan sebab mengkono-mengkono natba'u hatta yataidu sehingga padha nampa pitutur sapa bi kelawan dalik atau bi kelawan agama ya kan. Wabil jumlah tilkal qura utim kono-kono negeri al halikatu kang hancur allati naqus kang nyeritakan ingsun alaika ing atase sira Muhammad ya akmalar rusul fi kitabina dalam Qur'an kita hadhe ke Qur'an mim ba'di amba ya sing setengah pira-pira beritane qura habar qura qassasaha nyeritakan sapa Allah ing tilkal qura wa akhbaraha qisasaha ing pira-pira citane qura wa akhbaru lan pira-pira habar qura wa jaraima pira dosane qura ma Allah satan Allah wa rasul utusan Allah wallahi laqad ja'atum demi teman-teman kok ing wong sapa rusuluhum pira-pira utusane wong bil bayyinati kelawan gawa penjelasan al-wadhiyati kang jelas penjelasan al-wadihati kang jelas wal mukjizat lan pira mukjizat al-qatiyati kang nugel hujjah as-saatiyati kang pertela wahum utai wong min khubsitinatib saking alai dasare wong wa syiddati syakimatihim wa dhaghinatib lan bangete kotore wong fama kanu liyu'minu fama kanu maka ora sapa wong ora iku liyu'minu iman sapa wong bima kelan barang kadzabu kang padha gora sami qablu kang sadurunge den utuse para rasul ayo qabla irsalir rusuli ing dalam sadurunge den utuse pira rasul alim ngatasi wong bal asarru balik netepi sapa alama ing asih barang kang tiwa iku alim ngatasi ma walam yu'minu lan ora iman sapa aslan babar pisan walam yakbalu lan ora nrima sapa minar rusuli saking utusan jami'a ma iskabene barang jauh kang tumeka sapa rasul bi kelawan ma kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur yatba'u ngecap ngelak
nutup sapa Allah Gusti Allah wa yahtimulan mungka sapa Allah subhanahu wa taala bi muqtada qahri kelan paterapan sifat qahar ya Allah ala qulubi jamil kafirin ing asep atine sekabian wong kafir fala tujib kama kojo heranaken insira ya akmal rusul apa halu ahli Makkah tingkah ahli Makkah wa israruhum lan netepi dosa ahli Makkah wala tahzan lan ojo susah sira alaihim ing atase ahli Makkah wala taku lan ojo ana sira ojo niku fi dhaiqin di dalam kesusahan mimma kaidin pira-pira rekadayane ahli Makkah idhiya kana uti makaid iku minadidanatil qadimah saking tradisi-tradisi kang dingin wal khoslati dzamimah lan perilaku kang tercela al mustamirrati kang selalu berjalan bainal kafarati ing dalam antara pira-pira wong kafir wa min jumlati akhlaqihim lan iku saking jumlah pira-pira akhlake wong azami mati kang tercela wa khoslatin lan tingkai wong alqabihati kang al aidan naqdul ahdi utai merusak janji wal mawathiqi pilan merusak janji lidzalik krono arek iki naqdul janji ma wajad naqdul ahdi ma wajadna ora nemu kita wa sadaqna lan beneri kita li aktsari mari akeh wong min ahdin saking janji aidan ala lisani rusulina ing atas lisane pira-pira utusan kita muwaffina ingkang nohoni kabelau maring ahdin wa in la sunil kelakuan wajadna nemu kita aktsar min akeh wong la fasikina yaktine kang fasik kabeh aibal wajadna malah orang nemu kita aktsar min akeh wong ba'dama aidnahum ing dalam sawise janji-janji kita ing wong illa fasikina ing pira-pira kang fasik naqidina kang rusak kabeh liyuhudina maring pira-pira janji kita mawathiqina dan pira-pira janji kita awalam yahdi lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah Allah belum menunjukkan? Apakah Allah tidak menjelaskan kepada mereka yang mewarisi bumi? Kok mewarisi bumi? Iya, karena bumi ini, negara-negara tersebut tadinya milik kaumnya Nabi Nuh, hancur, diganti dimiliki oleh kaum Hud, hancur terus. Jadi pemiliknya ganti berganti. Sama naudzubillah Indonesia hancur, terus datang kaum lagi. Ini kaum yang datang kemudian namanya warithul Allah gitu. Jadi mereka itu datang setelah kehancuran orang-orang sebelumnya. Dan mereka membangun itu sebetulnya bukan milik mereka, bumi milik orang yang sebelum itu. Nah, kalau kamu menempati tempat yang bukan milik kamu, maka kamu harus sadar bahwa kamu pun akan tergantikan. Paham? Kamu juga nantinya akan hilang digantikan oleh orang-orang setelah kamu. Jadi jangan enak. Saya mendapatkan warisan orang tua, maka harta saya pun akan diwaris pula, akan saya tinggalkan diwaris oleh anak-anak kita. Jadi perputaran. Kalau ada orang menjadi pejabat, ketika dia dilantik sadarlah bahwa satu saat akan pensiun. Mending pensiun terhormat, satu saat akan didemo, satu saat akan ditangkap, satu saat akan dilengsarkan. Itu harus tahu supaya sadar ketika benar-benar pensiun, ketika benar-benar dilengsarkan, tidak kaget. Tidak kaget. Makanya kebanyakan kan kalau sudah pensiun itu stroke. Kaget sih. Biasanya esok-esok nyerbet sepatu, gawat tas, pelangap, longo, stroke. Karena tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan bahwa setelah ini apa.
Wa idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Jika kamu bawa jenazah ke kuburan, maka ketahuilah besok atau lusa engkau yang dibawa. Wa idza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zulu. Jika kamu diberi jabatan, maka sadarlah pada satu ketika engkau akan habis jabatan ini, maka akan kehabisan masa menjabatnya. Wa idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Wa idza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zulu. Ake apalane bengen. Jadi kita harus sadar al-khuruj qabla dukhul. Apa al-khuruj qabla dukhul? Kok dukhul takrib duduk. Sebelum kita menerima jabatan, kita harus sadar bahwa jabatan itu sementara, nanti akan selesai. Maka ketika sadar, maka dia akan menjabat dengan benar. Karena tidak akan lama. Jadi orang yang ketika menjabat tidak benar karena tidak sadar bahwa jabatannya pasti habis. Kalau Allah memberikan, oleh karena itu supaya orang itu benar, maka ketika dia diberikan segalanya, tahu tujuannya. Nih kamu saya kasih hidup, ini dunia, bumi, langit, bumi, air, tumbuh-tumbuhan, binatang untuk kamu. Lah, untuk kamu, untuk apa? Kenapa saya diberi segalanya? Ini sadar. Saya kok diberikan segalanya, semua dunia kok untuk saya. Jadi saya ini akan apa diberi macam-macam. Nah, itu artinya awalam yahdil ladzina yarjuna al-'azima bi'aliya. Tapi ternyata ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar itu dia tidak iman, berdosa penuh. Karena sudah penuh, jadi tutup. Mulane khatamallahu ala qulubihim, karena sudah penuh kekufurannya, sudah penuh takdzibnya, sudah penuh ainadnya, sudah penuh qasawahnya, sudah penuh menantang Allahnya, sudah penuh, jadi tutup. Kalau belum penuh, siapa tahu akan tobat, siapa tahu akan sadar. Kalau sudah penuh, maka khatamallahu ala qulubihim. Itu artinya. Karena tidak mungkin kalau sudah penuh kedatangan yang lain, sudah tidak mungkin. Ditutup itu. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Wabil jumlah wis ya. Thumma ba'athna wa ma wajadna li aktarihim min 'ahd wa in wajadna aktarahum lafasiqin. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Setelah selesai kaum Ad, kaum Samud, kaum Hud kabeh, terakhir setelah itu baru Fir'aun dan Musa. Summa ba'atsna mau kari-kari ngutus kita mim ba'dim ai ba'dam qiratil quwati inam sawise entonge pira-pira wong kang nyeleweng atuh kang wangkot
al halikina kang hancur kabeh bi anwa'il adzabi kelan tak habiskan bi anwa'il adzabi kelan warnai pira-pira warnane siksa wan nakali siksa isun ngutus nabina kita Musa rupa Nabi Musa al makhsus kang den tertentoni dan istimewai bi tasyrifi taklimina kelan mulyakan rupa taklim sakno apa Allah ngomongin Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima bi ayatina kelan pira-pira ayat kita adallati kang nuduhaken ala tauhidina ingat tauhid kita mata idina sarta nguwataken kita iya ini ya Musa takwataken bil mukjizati kelan pira-pira mujizat al bayrati kang pertela isu ngongkon Musa gawa ayat marani menti ila fir'aun mari fir'aun al mubali kang banget-banget fil utwi indal kesombongan wal istikbal lan gumede ila haitsiyat dai mari sekirane ngaku-ngaku sapa Fir'aun al-uluhiyah ta ing ketuhanan wa rububiyah li nafsi kudu awak dhewe ke Fir'aun wa malaihi lan kelompok Fir'aun al-muawinina kang bantu kabeh lahu mari Fir'aun al-musaddiqina kang percaya kabeh dakwah mari pengakuane Fir'aun al-kadzibi kang bohong wa ba'da madda'a lan sawise mengaku sapa Musa an-nubuwata ing kenabian wa adzara lan nglahiraken sapa Musa al-ayati pira-pira ayat fadzalamu binga mongko menzalimi sapa Fir'aun wa mala'uhu biya kelawan ayat ai angkaru padha ingkar sapa Fir'aun lan mala'uhu bil ayati kelan ayat wa kadzabu lan padha nggoraken sapa kaum Fir'aun man ing wong jahat sapa man biya kelawan ayat priben iya dihancurkan. Setelah itu fangdur mongko angan-angan sira ayyul mu'tabir wong kang ngalap pelajaran arroi kang ningali delengen kaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul mufsidin akibate pira-pira kang gawe rusak fi ardillah ing dalam bumi Allah al kharijina kang metu kabeh an muqtada awamirihi saking patrapane pira-pira perintahe Allah wa nawahi lan pira-pira larangane Allah. Setelah habisnya mereka, saya mengutus Nabi Musa. Musa itu yang diberi keistimewaan dengan taklim. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa saya beri ayat dengan mukjizat. Saya suruh untuk datangi Fir'aun yang sudah kelewat batas sampai mengaku jadi Tuhan. Itu apa yang terjadi? Musa menjelaskan tentang dalil-dalilnya, tentang mujizat-mujizatnya, mereka tetap zalim. Nah, setelah zalim lihat sendiri kan apa akibatnya? Itu artinya fangzur. Lihat sendiri kan kalau sudah kelihatan bagaimana? Fangzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Jadi itu Fir'aun itu terakhir. Setelah Allah berbicara Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syuaib, bagaimana pergolakan antara para nabi dengan umatnya, bagaimana orang yang tidak iman dihancurkan dan orang iman diselamatkan. Maka Allah di sini akan menerangkan Musa. Kenapa Musa kok dibedakan? Tadinya kan wa ila adin wa ila gitu ya. Wa ila adin akhu wa ila apa maning? Akhu Huda wa ila Samuda dan sebagainya. Kok di sini summa ba'asna? Kenapa ada summa ba'asna? Oh, karena di sini Musa lain dengan yang lain. Lain dengan Hud, Saleh, karena Nabi Musa adalah ulul azmi. Ulul azmi itu kang mempunyai kekuatan, kemantapan, ketekadan, kekukuhan diri. Artinya sangat kuat karena tantangannya lebih besar. Idza dari orang kafir lebih besar. Tidak akan bisa sabar kecuali orang yang kuat. Bagaimana Musa menghadapi orang-orang? Bagaimana Musa menghadapi Fir'aun? Orang-orang
itu mengaku saya ini orang yang hebat karena paling banyak nabinya dari saya. Karena paling banyak nabi dari saya. Justru karena nabinya paling banyak berarti kamu paling kafir. Kalau dokternya banyak berarti di situ paling banyak penyakitnya. Paham nggak? Luar biasa. Makanya Jawa Timur walinya 4, Jawa Tengah walinya 4, Jawa Barat cukup 1. Nabi-nabi itu di mana-mana. Arab cukup 1 Nabi Muhammad. Itu harus dipahami. Justru karena banyaknya dokter di sini berarti banyak penyakit. Justru karena banyaknya nabi berarti di sini banyak kekufuran. Ya Allah. Jadi banyaknya nabi menunjukkan bahwa tidak cukup 1 nabi untuk mengatasi kekufuran mereka. Wa tsumma ba'di Musa. Musa diutus untuk mendatangi Fir'aun yang bengis, jahat, kelewat batas sampai mengaku jadi Tuhan. Lah, ini betapa orang mengaku jadi Tuhan adalah orang yang luar biasa. Menghadapi orang yang luar biasa harus benar-benar orang yang kuat. Maka pakai tsumma ba'da, seakan-akan Allah mempersiapkan dulu untuk menghadapi orang yang disuruh menghadapi Fir'aun ada benar-benar orang yang kuat. Di antara kekuatan dan teorinya ada yang diutus Musa karena Musa sudah tahu seluk-beluknya kerajaan Fir'aun. Luar biasa. Apa yang dikatakan Musa? Yang dikatakan Musa adalah wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haqq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Pertama yang dikatakan oleh Musa adalah wahai Fir'aun, saya ini rasulun min rabbil alamin, utusan dari Rabbil Alamin. Siapa alamin? Kamu. Termasuk kamu adalah bukan Robbi. Termasuk kamu adalah alamin. Saya diutus oleh yang mempunyai alamin, yang mempunyai kamu. Jadi ketika Musa mengatakan begini, kamu tidak lebih daripada alam. Di sana ada Robnya. Apakah kamu menciptakan gunung? Menciptakan langit? Tidak kan? Berarti kamu alam. Saya diutus yang memiliki alam ini. Artinya Musa posisinya secara psikologis lebih tinggi daripada Fir'aun. Karena utusan dari Robnya. Sementara yang didatangi adalah alamnya. Paham gak? Nah ini untuk menjatuhkan Fir'aun. Hebat. Siapa itu Rob? Rob itu zat yang tidak memandang bulu. Siapapun akan dikasih rezeki, siapapun akan dikasih hidup. Bukan anak siapa, bukan orang mana, tapi akan dikasih hidup. Walaupun kafir, itu Rabbil Alamin. Tetapi Rabbil Alamin juga dimaknai bahwa Rabbil Alamin maha qahar, maha apapun. Akan menghancurkan, tidak ada yang menghalangi. Akan memberi nikmat, tidak ada yang menghalangi. Termasuk nanti akan menghancurkan kamu, juga tidak ada yang berani menghalangi. Itu artinya Rabbil Alamin. Jadi pertama, Nabi Musa memberikan penyadaran dulu bahwa Fir'aun adalah alam. Saya diutus oleh pemilik alam. Luar biasa. Wallahu a'lam.